Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang hadir pada pagi hari ini dalam rangka perkuliahan manajemen keuangan. Di pertemuan ke-11 ini kita akan mencoba membahas terkait dengan permodalan jangka panjang. Oke, teman-teman semua semoga sehat di sana dan bisa mengikuti dari awal sampai akhir di materi ini agar mendapatkan poin yang bermanfaat atau pesan yang disampaikan dalam materi ini ya teman-teman. Oke, baik, saat ini kita akan berbicara tentang permodalan jangka panjang. Nah, sebelum kita lanjut, kita akan melihat permodalan jangka panjang itu merupakan bagian dari long term debt, kebijakan yang nantinya di bahasan sebelumnya itu kita sudah melihat bahwa permodalan jangka panjang itu akan merubah financial leverage, sehingga juga akan merubah capital structure gitu ya dalam neraca sebuah perusahaan. Nah, dengan begitu, dengan adanya konflik itu juga perubahan itu akan menimbulkan sebuah konflik keagenan gitu ya antara pemilik dengan kreditor, pemilik dengan manajer gitu ya. Begitu juga dari sisi risiko perusahaan gitu ya. Ada yang memandang risiko lebih tinggi ketika perusahaan menggunakan pembiayaan jangka panjang ini. Begitu juga ada juga beberapa investor yang melihat ini sebagai sebuah tata kelola perusahaan yang efisien ya. Dengan menggunakan hutang saja perusahaan mampu meningkatkan profitabilitasnya. Atau dengan kata lain bahwa ancaman juga risiko yang diterpa oleh sebuah perusahaan yang menggunakan long term debt ini, pinjaman jangka panjang atau pemodalan jangka panjang ini, mendapatkan ancaman kebangkrutan gitu ya, karena bisa saja kreditor akan mengajukan pilot kepada perusahaan itu ketika perusahaan gagal bayar atau melakukan penundaan pembayaran. Dan informasi ini kadang berjalan secara simetris maupun asimetris di pasar, sehingga akan menimbulkan sebuah financial behavior ya, di mana perilaku yang investor membuat sebuah anomali gitu ya, yang kadang anomali ini berimbas kepada high return dan high risk gitu ya, atau banyak sekali kaitannya dalam sebuah pergolakan gitu ya di pasar modal itu, dari isu-isu yang hanya bersifat asimetris, sehingga ini juga bisa dimanfaatkan oleh beberapa investor untuk mendapatkan keuntungan gitu ya. Nah, bicara tentang investor untuk mendapatkan keuntungan itu tentu mereka harus masuk ke ranah pasar modal gitu ya. Yang di dalam pasar modal itu banyak sekali hal-hal yang menarik yang kemudian kita akan kupas di slide ini gitu ya teman-teman. Maka kemudian di poin pembelajaran hari ini kita akan coba membahas terkait dengan di mana mahasiswa di akhir pertemuan mampu ya mengerti modal ventura dan pasar modal serta peranannya dalam pembiayaan bisnis baru ya. Kemudian mahasiswa juga mengerti bagaimana kepemilikan saham dijual kepada publik dan peranan bankir investasi gitu ya. Kemudian ketiga, mengerti cara penawaran pasar perdana dan biaya go public. Kemudian 4, mengerti hak atas saham diterbitkan kepada pemegang saham dan bagaimana cara menilainya gitu ya. Kemudian berikutnya ini juga situs yang mencoba gitu ya, yang mengarahkan kita untuk bisa ya bermain baik sebagai investor retail maupun sebagai investor corporate. Di sini ada beberapa web ya yang bisa kita kunjungi sekaligus untuk mendapatkan informasi-informasi yang mungkin bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di sini ada Bapepam, JSH, KPAI,
KSI, BI, DQ, Simulasi, Klub Saham, Roy Sembel, Trimega dan lain sebagainya gitu ya. Ada juga OJK gitu ya, atau IDX, kemudian ada juga Kompas, Yahoo Finance gitu ya, Bloomberg dan lain sebagainya. Sehingga ini data-data dari sini bisa memberikan informasi yang relevan, yang bisa kita gunakan sebagai landasan dalam mengambil keputusan di investasi di pasar modal ya. Kemudian berbicara tentang pemodalan jangka panjang gitu ya. Perusahaan membutuhkan dana segar ya, di mana perusahaan telah melakukan kebijakan, yaitu di mana melakukan ekspansi gitu ya. Nah, dalam melakukan ekspansi, pembiayaan yang cocok adalah pembiayaan jangka panjang gitu ya. Oleh karena itu kita bahas di cara memperoleh pembiayaan jangka panjang itu. Yang pertama melalui modal ventura ya. Yang pertama adalah dalam modal ventura kita harus memahami bahwa modal ventura diartikan sebagai modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung risiko, baik dalam bentuk penyertaan modal saham, obligasi konversi maupun pinjaman yang dapat dikonversi menjadi saham. Kemudian pengertian modal ventura menurut Tony Lawrence adalah investasi jangka panjang dalam bentuk pemberian modal yang mengambil risiko, di mana penyedia dana venture capitalist terutama mengharapkan capital gain selain pendapatan bunga atau dividen. Nah, pengertian modal ventura menurut Clinton Richardson adalah dana yang diinvestasikan pada perusahaan atau individu yang memiliki risiko tinggi. Dari beberapa pengertian pasar modal ini, tentu beberapa kata kunci di sini yang bisa kita petik adalah ada risiko, kemudian ada capital gain dan dividen, kemudian ada juga risiko-risiko yang cukup tinggi gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan terkait gitu ya. Atau di sini adalah risiko fundamental gitu. Kemudian modal ventura menurut Robert White adalah usaha menyediakan pembiayaan untuk memungkinkan pembentukan dan pengembangan usaha-usaha baru, baik di bidang teknologi maupun non teknologi. Kemudian pengertian modal ventura berdasarkan Kepres nomor 61 tahun 1988, yaitu perusahaan modal ventura adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan untuk jangka waktu tertentu. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pembiayaan modal ventura itu memang diarahkan juga untuk usaha yang berbasis teknologi maupun non teknologi ya. Kemudian modal ventura juga memberikan bantuan gitu ya ke perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Bantuan ini berupa atau istilah lain dari pinjaman. Berikutnya beberapa definisi yang tadi tentunya ada beberapa hal yang menarik gitu ya, yang kita simak dan kita analisa lebih lanjut. Di situ ada risiko tinggi, kemudian investasi jangka panjang ya. Kemudian keuntungan yang diperoleh berupa capital gain dan pendapatan bunga atau dividen ya. Biasanya investasi ini pada usaha-usaha baru atau usaha yang bersifat inovasi di bidang teknologi maupun non teknologi tadi. Beberapa konsep modal ventura di sini ada ciri-ciri khusus modal ventura adalah tingginya kemungkinan risiko yang dihadapi oleh pemodal ventura kapitalis tanpa melihat struktur investasi, apakah untuk bentuk penyertaan modal yang memberikan capital gain jangka panjang atau berupa pinjaman yang memberikan keuntungan return on investment yang tinggi bagi pemodal ventura. Kemudian keterlibatan perusahaan modal ventura antara lain meliputi kegiatan operasi perusahaan di samping memberikan usulan-usulan. Pada prinsipnya perusahaan modal ventura bertindak seolah-olah sebagai partner gitu ya. Ini juga pemberi modal ventura juga dalam konteks ini ya sebagai partner bisnis ya, tentu memberikan advice atau saran-saran yang bermanfaat bagi arah dan pengembangan dari usaha-usaha yang dibiayainya. Ini berarti bahwa mereka ingin usaha yang mereka biayai itu harus bertumbuh dan berkembang dengan konsisten gitu ya pada jangka waktu yang mereka tentukan atau yang mereka hitung.
dan mereka juga menginginkan gitu ya, berapa lama harus investasi mereka itu kembali dan bagaimana cara mereka meningkatkan gain atau dividen dari usaha yang mereka biayai. Tentunya ini peran partner dari modal venture ini sangat-sangat strategis sekali. Kemudian berbicara tentang modal venture juga selalu berusaha mengembangkan perusahaan pasangan usaha untuk menjadi lebih menguntungkan sehingga dapat memberikan keuntungan yang lebih tinggi bagi perusahaan modal venture. Nah, ini penting sekali ya. Tentu tujuan dari pembiayaan dalam melalui modal venture ini adalah mereka ya mendapatkan keuntungan yang tinggi ya dengan berusaha melibatkan diri sebagai partner tadi, sebagai konsultan gitu ya, agar perusahaan yang dibiayai itu bisa lebih profitable gitu ya. Kemudian peranan modal ventura dalam pembiayaan usaha baru. Bicara tentang peranan, tentu di sini beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, membantu pendirian suatu perusahaan, membantu pengembangan usaha terutama pada tahap awal, membantu perusahaan pada tahap pengembangan produk maupun tahap mengalami kemunduran gitu ya. Ini juga dikaitkan dengan siklus life cycle gitu ya, siklus hidup produk gitu ya, dimana di situ ada proses decline, proses introduction, growth, kemudian mature sampai decline atau kemunduran, sehingga pada sisi kapan harus perusahaan itu numbuh gitu ya, mereka memberikan hal-hal yang relevan untuk bagaimana perusahaan itu bisa mencapai pertumbuhan yang bagus, kemudian sampai yang matang, kemudian pada saat juga mungkin turun diberikan sebuah hal-hal yang bagus bagi arah dan manajemen pengembangan usaha itu, sehingga tidak jatuh gitu ya, tidak mengalami kemunduran yang dapat berdampak signifikan bagi kerugian para partner-partner bisnisnya. Kemudian berbicara tentang tujuan modal ventura juga membantu merealisasi suatu gagasan produk, terutama produk teknologi. Kemudian mengembangkan proyek research and development gitu ya. Kemudian mengembangkan teknologi baru dan alih teknologi pengalihan kepemilikan suatu perusahaan. Ini menarik sekali bagi para perusahaan yang istilahnya yang startup ya. Yang tentunya para modal venture ini tidak serta-merta memberikan support dananya ke perusahaan yang baru itu, melainkan mereka meminta beberapa hal ya. Salah satunya adalah proposal bisnis gitu ya, dimana proposal itu memuat hal yang paling mendasar sampai kepada perencanaan arus kas gitu ya, baik arus kas pro forma maupun arus kas real yang diterima oleh perusahaan itu, sehingga dari arus kas yang disajikan akan meyakinkan gitu ya bagi investor bahwa kapan dananya mereka bisa kembali ketika mereka seharusnya memberikan atau menyuntik dana di perusahaan tersebut gitu ya. Kemudian berikutnya kita bicara tentang mekanisme modal venture adalah yang pertama adalah single tier approach, pendekatan satu pintu gitu ya, adalah bentuk pengelolaan di mana perusahaan modal venture menghimpun dana dan sekaligus mengelola dana tersebut yang diselesaikan dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan pasangan usahanya, investee company. Dengan mekanisme ini, perusahaan modal venture berfungsi sebagai perusahaan penyedia dana, fund company, dan perusahaan pengelola dana, manajemen company. Ini satu kesatuan yang cocok gitu ya, yang menjadi pilihan juga bagi para pengusaha gitu ya, ketika mereka mungkin ada kesulitan dalam mengelola dana tersebut, di mana perusahaan modal venture juga ikut masuk dalam mengelola perusahaan tersebut, mengelola dana dari perusahaan tersebut. Kemudian ada yang kedua adalah two tier approach gitu ya, merupakan pendekatan yang pada prinsipnya adalah suatu bentuk mekanisme pengelolaan modal ventura di mana melibatkan dua badan usaha yang terpisah. Yang satu sebagai perusahaan yang menyediakan dana atau fund company, dan perusahaan lainnya bertindak sebagai perusahaan pengelola ya, manajemen company.
yang melakukan pengelolaan fund company yang bersangkutan. Ini secara terpisah bedanya itu ya. Tadi itu secara digabung. Kemudian jenis modal ventura yang pertama ada leverage capital, yaitu perusahaan modal ventura yang dalam memenuhi kebutuhan dananya meminjam sejumlah besar uang baik dari pemerintah maupun dari sumber-sumber swasta lainnya. Daya ungkit ya modal ventura ini penting ya untuk memenuhi kebutuhan dana dari sebuah perusahaan. Kemudian equity venture capital, yaitu perusahaan modal ventura dalam pemenuhan dananya tidak melakukan pinjaman dari berbagai sumber. Dana diperoleh dari pemegang saham yang kemudian digunakan untuk melakukan penyertaan pada suatu perusahaan atau investee company. Kemudian kadang kita di lapangan menemukan gitu ya beberapa pihak yang punya kelebihan modal gitu ya, dan akses mereka ke pasar modal, atau mereka juga sebagai investor gitu ya secara retail gitu ya. Investor di sini secara retail bisa masuk dalam kategori di sini adalah investor perorangan ya. Investor perorangan ini dapat diperoleh dengan menawarkan suatu kerjasama modal, tetapi sumber dana dari perorangan ini sulit untuk diperoleh gitu ya. Kenapa sulit diperoleh? Karena kadang sumber dana perorangan ini pengusaha harus mampu meyakinkan gitu ya para pemodal itu untuk menanamkan saham atau modalnya ke perusahaan yang baru tersebut gitu. Kemudian sumber kedua di perusahaan, biasanya perusahaan-perusahaan besar yang mempunyai divisi untuk bisnis modal ventura gitu. Kemudian yang ketiga ada perusahaan asuransi dan dana pensiun. Lembaga keuangan non-bank ini merupakan sumber dana modal ventura yang cukup besar. Potensi dana dari sumber ini merupakan dana jangka panjang gitu ya. Biasanya dana dari asuransi dan dana pensiun ini adalah dana dari klien-kliennya. Kemudian dana dari klien itu mereka olah gitu ya. Mereka tanamkan baik dari saham, obligasi, maupun untuk kegiatan usaha membiayai modal usaha baru modal ventura ini. Tentunya adalah mereka kadang di jangka panjang gitu ya, sesuai dengan potensi dan peluang pasar yang mereka masuki gitu. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa jenis pembiayaan modal ventura itu ada penyertaan modal ya, equity participation. Pembiayaan yang diberikan dapat dilakukan dengan penyertaan secara langsung, baik dengan membeli saham biasa maupun saham preferennya. Kemudian ada obligasi konversi, adalah pemberian pinjaman kepada perusahaan pasangan usaha yang dapat dikonversi ke dalam saham biasa gitu ya. Ini jenis pembiayaan modal ventura ini bisa menjadi pilihan gitu ya, karena banyak perusahaan-perusahaan yang berada di luar sana gitu ya, terutama di Jepang. SoftBank misalnya dia membiayai pembiayaan modal ventura yang banyak sekali keuntungan maupun kerugian yang mereka harus tanggung gitu ya, diakibatkan karena beberapa kesalahan perhitungan jenis usaha yang mereka biayai itu. Sehingga model dari jenis pembiayaan modal ventura di sini, penyertaan modal maupun obligasi konversi juga menjadi pilihan yang relevan ya, selain kita melakukan instrumen investasi lain di saham maupun obligasi perusahaan-perusahaan besar. Kemudian bicara tentang jenis juga di sini ada dengan pinjaman dengan waran gitu ya. Pembiayaan yang diberikan dengan syarat perusahaan modal ventura diberikan hak opsi untuk membeli saham perusahaan gitu ya, pilihan hak opsi itu. Kemudian pinjaman subordinasi, pembiayaan ini pada dasarnya berbeda dengan pinjaman biasa. Tingkat bunganya relatif rendah dan tidak perlu dibayar bila perusahaan belum mampu menutupi semua biaya operasinya.
Jika terjadi likuidasi, pengembalian pinjaman ini berada pada urutan setelah obligasi atau pinjaman lain gitu ya. Ini juga menjadi instrumen yang kadang tidak menarik gitu ya bagi investor gitu ya. Kadang investor lebih memilih sebagai di poin yang pertama tadi, di penyertaan modalnya gitu ya. Kemudian bisa juga poin yang kelima itu adalah jenis yang kelima adalah pinjaman konversi gitu ya, di mana pembiayaan diberikan dalam bentuk pinjaman yang dapat dikonversi ke dalam bentuk saham biasa. Pembiayaan ini merupakan alternatif dari pembiayaan obligasi konversi di nomor 2 di atas gitu. Kemudian jasa-jasa lain di modal Ventura ini, perusahaan Ventura juga menawarkan jasa sebagai berikut ya. Ada konsultasi keuangan gitu ya, mungkin peer ya, approach tadi, kemudian konsultasi keuangan, perpajakan, dan perencanaan gitu ya. Kemudian ada rencana merger dan akuisisi. Yang ketiga juga pemasaran dan pengembangan usaha baru, membantu mengidentifikasi peluang bagi perusahaan patungan dengan perusahaan lain gitu ya. Perencanaan dan persiapan bagi perusahaan yang akan go public. Nah, ini juga nih. Nah, jadi selain modal Ventura ini juga sebagai investor ya, mereka juga membantu memanage dana-dana yang ada di perusahaan itu gitu. Sekaligus membantu perusahaan itu agar go public atau melakukan penawaran di bursa efek gitu ya, untuk saham-sahamnya bisa dibeli secara luas oleh masyarakat yang kelebihan modal atau yang mau melakukan investasi gitu. Dan tentunya ini sebuah peluang yang mungkin masih jarang terjadi di Indonesia gitu ya. Namun di negara-negara maju itu hal ini menjadi sebuah keniscayaan gitu ya, karena akses mereka ke pemodal itu sering difasilitasi gitu ya, dan diadakan beberapa pertemuan-pertemuan yang mencoba mengupas gitu ya bagaimana sisi para pengusaha baru ini dikondisikan gitu ya untuk mendapatkan akses permodalan yang besar, sehingga usaha mereka juga bisa lebih cepat berkembang gitu dan lebih cepat dikenal oleh masyarakat, dan produk-produknya juga akan dibantu promosikan, dan sehingga berdampak kepada pengembangan usaha itu bisa lebih signifikan ke depannya. Kemudian berikutnya kita juga bicara tentang tahap pembiayaan di modal Ventura ini. Yang pertama adalah ada tahap pengembangan, di mana pada tahap ini perusahaan baru berdiri sehingga tingkat risikonya sangat tinggi gitu ya. Dibedakan menjadi 4 tahap, yaitu ada seed financing ya. Pada tahap ini kegiatan perusahaan pasangan usaha adalah melakukan kegiatan penelitian dan riset untuk mengukur viability suatu ide atau konsep yang nantinya akan menjadi suatu proyek atau objek pembiayaan gitu ya. Kemudian ada startup financing. Pada tahap ini pembiayaan yang diberikan untuk pembiayaan pekerjaan yang masih berkisar pada riset dan pengembangan. Sementara itu perusahaan modal Ventura bersama dengan perusahaan pasangan usaha memulai untuk melakukan pemasaran gitu. Kemudian first round financing. Pada tahap ini seluruh usaha dan kemampuan dikerahkan untuk mensukseskan peluncuran komersil prototipe produk dari usaha tadi. Kemudian second round financing. Pada tahap ini produk sudah didapat dipasarkan tetapi belum memperoleh keuntungan, artinya baru masa introduction gitu ya. Kemudian tahap ekspansi, bicara tentang tahap ekspansi di sini, di mana produk diluncurkan secara besar-besaran ya, agar perusahaan mampu meyakinkan dan suatu turnover ya, perputaran yang besar gitu ya, dan cash flow arus kas masuk gitu ya, yang didukung oleh berbagai macam pelanggan gitu ya. Mereka saat ini sudah mulai mendapatkan akses ke pasar, kemudian pasar juga mulai mengakses produk mereka gitu.
sehingga ada hubungan timbal balik di situ, mereka mendapatkan arus kas dari hasil penjualan produknya, dimana bank juga mulai melirik gitu ya dengan memberikan akses ke kreditnya gitu ya, menjadi lebih gampang gitu ya, sehingga mereka tidak hanya mendapatkan pembiayaan jangka pendek, tapi juga mereka mendapatkan pembiayaan jangka panjang, dan mereka juga sudah mulai membuat skema cash flow yang secara ini dibutuhkan gitu ya, yang secara bertahap dibutuhkan oleh bank gitu. Dan cash flow-nya ini mulai tertata dengan bagus ya, sehingga bank percaya dan nantinya akan memberikan kredit gitu ya kepada perusahaan tersebut untuk bisa melakukan ekspansi atau pengembangan dari usaha-usaha yang sudah ada, menjadi semakin tersebar gitu ya size perusahaannya. Kemudian yang ketiga ada tahap akuisisi ya, dimana di sini tahap akuisisi perusahaan mengalami perubahan atau perpindahan kepemilikan, yang salah satu cara yang bisa dilewati adalah leverage buyout gitu ya, dimana leverage buyout ini adalah kelompok investor yang membeli saham-saham suatu perusahaan yang memiliki hutang yang pembayarannya diambil dari perolehan laba atau penjualan aktiva perusahaan yang dibeli sahamnya, atau dengan mengkapitalisasi potensi perkembangan dari perusahaan gitu. Biasanya tahap akuisisi ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah matang sebelumnya gitu ya. Mereka mengakuisisi perusahaan kecil yang menjadi atau yang masuk ke dalam core bisnisnya, atau bahkan perusahaan besar yang ingin memperluas core bisnisnya, agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas gitu ya. Salah satu yang biasa dilihat atau dilakukan oleh perusahaan ketika mereka memilih apakah diakuisisi atau tidak adalah ketika pembayaran ya kredit itu salah satunya adalah dari hasil penjualan aset-asetnya gitu ya. Jadi agar perusahaan itu tetap eksis, mereka harus mencari mitra gitu ya, sehingga mereka mempertahankan asetnya untuk diproduktifkan lagi, sehingga menghasilkan output gitu ya, yang nantinya memberikan feedback kepada pengembangan perusahaan itu ke depannya. Kemudian berikutnya kita bicara tentang pasar modal ya. Bicara tentang pasar modal ya, ada beberapa hal yang harus dipahami di sini adalah salah satunya adalah dalam pasar modal gitu ya, ada beberapa hal yang dilihat. Ada pasar keuangan atau financial market, adalah dimana klaim keuangan atau financial claim dan jasa keuangan diperdagangkan gitu ya. Kemudian penghubung antara unit defisit dan unit surplus dana, kemudian merupakan jantung dari sistem keuangan ya, karena kemampuannya menarik dana dan mengalokasikannya, menetapkan tingkat bunga, dan menciptakan harga dari sekuritas efek yang diperdagangkan gitu ya di pasar saat ini gitu ya. Financial market. Kemudian bagiannya adalah pasar uang dan capital market, pasar modal. Kemudian apa sih pasar modal itu gitu ya, atau capital market? Adalah bagian dari financial market untuk surat berharga jangka panjang seperti saham, obligasi, warrant, right, obligasi, convertible, dan berbagai produk turunan derivatif seperti opsi, put, atau call gitu ya. Kemudian ada pasar uang, money market.
merupakan bagian dari financial market untuk surat berharga jangka pendek gitu ya, SBI ya, sertifikat Bank Indonesia, kemudian SBPU, commercial paper, promissory notes, call money gitu ya, repurchase agreement, banker acceptance, treasury bills ya. Nah, biasanya instrumennya ini cukup banyak yang bisa diperdagangkan gitu ya. Ini juga dengan tujuan untuk memudahkan pengusaha-pengusaha baru yang tentunya menggunakannya sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan gitu ya. Apakah mereka membutuhkan dana jangka panjang atau dana jangka pendek. Kemudian dalam financial market juga kita lihat apa sih perbedaan kunci dari pasar modal dan pasar uang gitu ya. Yang pertama dari sisi jangka waktunya, pasar modal jangka panjang, pasar uang jangka pendek. Transaksi di bursa efek, pasar konkret, kemudian transaksi via sarana atau pasar abstrak ya, pasar uang. Kemudian ada lembaga organized market, kemudian pasar uang tidak ada lembaga unorganized market. Jadi kadang kita temukan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang penukaran uang gitu ya, jasa penukaran uang, biasanya itu menjadi entitas tersendiri gitu ya. Sementara pasar modal itu ada secara terorganisir gitu ya, misalkan di IDX, Indonesia Stock Exchange gitu ya, yang terdiri dari 600-an lebih gitu ya perusahaan yang sudah menawarkan saham di sana. Kemudian dalam pengawasan Bapepam, kemudian pasar uang dalam pengawasan Bank Indonesia dan instrumen antara lain saham, obligasi dan lain sebagainya. Kemudian instrumennya SBI ya, CP gitu ya, kemudian SBPU, call money dan lain sebagainya. Kemudian berbicara tentang persamaan pasar modal dan pasar uang merupakan bagian dari financial market ya, merupakan sarana investasi bagi unit surplus investor ya. Kemudian merupakan sarana mobilisasi sumber dana bagi unit defisit. Pasar modal, money market, undang-undang pasar modal diatur adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Dalam undang-undang ini, kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Nah, ini adalah pengertian pasar modal untuk undang-undang ini nomor 8 ini. Kemudian secara teoritis, pasar modal sebagai perdagangan instrumen keuangan sekuritas jangka panjang dalam bentuk utang, obligasi maupun equity, saham. Kemudian pasar modal merupakan pasar dalam pengertian abstrak maupun dalam pengertian yang konkret ya. Dalam pengertian abstrak, pasar modal adalah perdagangan surat berharga itu saham dan obligasi. Dalam pengertian konkret adalah suatu tempat yang terorganisir di mana efek surat berharga diperdagangkan yang disebut bursa efek gitu ya. Misalnya di Indonesia itu ada Bursa Efek Indonesia atau IDX. Kemudian Kepres nomor 60 tahun 1988, dalam pengertian operasional, pasar modal dipahami sebagai bursa yang mempertemukan penawar dan peminta dana jangka panjang dalam bentuk efek. Undang-Undang nomor 8 tahun 1995, Bursa Efek atau Stock Exchange adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk mempertemukan penawaran jual beli efek kepada pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Kemudian bursa efek stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisir yang mempertemukan investor pembeli unit surplus dengan emiten penjual atau unit defisit. Efek yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya, dealer, broker gitu ya. Biasanya di bursa efek itu banyak sekali, salah satunya adalah Mandiri Sekuritas gitu ya, yang menjadi broker di sana. Kemudian ada fungsi bursa efek gitu ya, menjaga kontinuitas pasar dan menciptakan harga efek yang wajar melalui mekanisme permintaan atau penawaran.
Kemudian pasar modal merupakan kegiatan, nah ini yang berhubungan dengan penawaran umum ya. Perusahaan yang tadinya belum go public kemudian go public melakukan penawaran umum gitu ya, yang tadinya perusahaan private kemudian setelah di go public sahamnya itu ditawarkan secara umum. Dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya setelah lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek yang dilakukan baik secara real time online maupun secara offline. Itu yang maksudnya offline itu adalah kita melakukan kunjungan apa namanya akses pesan melalui broker-broker tadi itu, melalui perantara itu, nanti perantara melakukan secara offline. Kemudian berikutnya ya, bicara tentang manfaat pasar modal ya, dimana menyediakan sumber pembiayaan jangka panjang bagi dunia usaha, memungkinkan alokasi sumber dana secara optimal ya. Memberikan wahana investasi bagi investor, memungkinkan upaya diversifikasi, menyediakan leading indikator bagi tren ekonomi negara, kemudian penyebaran kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, penyebaran kepemilikan, keterbukaan dan profesionalisme, menciptakan iklim berusaha yang sehat gitu ya. Jadi banyak sekali ya manfaat pasar modal ini, selain memberikan pembiayaan jangka panjang dan alokasi yang jelas gitu ya. Kemudian investor juga memilih mendiversifikasi investasinya sehingga keuntungan yang didapatkan bisa lebih optimal gitu ya. Kemudian ada indikator-indikator dari ekonomi negara, kemudian baik buruknya pasar modal menjadi sebuah tren atau indikator baik atau buruknya ekonomi negara terkait gitu ya. Kemudian kepemilikan perusahaan sampai lapisan masyarakat menengah, artinya apa? Artinya mereka bisa berperan sebagai investor gitu ya, baik secara retail maupun institusional. Kemudian ya saham juga bisa lebih diperdagangkan secara profesional, di mana investasi di saham ini memberikan pilihan-pilihan yang jelas gitu ya. Dari 600 sekian saham yang ada di sana, kita bisa memilih ya, asalkan telah melalui proses dan tahapan analisis dari calon investor tersebut. Setelah mereka melakukan analisa awal baik dari sisi teknikal maupun fundamentalnya, mereka akan membeli saham tersebut. Artinya apa? Artinya akses informasi di pasar itu efisien gitu ya, dan mereka bersaing secara sehat gitu. Kemudian yang berikutnya, menyediakan lapangan kerja atau profesi yang menarik gitu ya. Misalnya ada pialang saham untuk para analis gitu ya, yang membantu para investor yang kesulitan melakukan analisa awal saham-saham yang ingin mereka beli. Kemudian memberikan kesempatan memiliki perusahaan yang sehat dan mempunyai prospek. Alternatif investasi yang memberi potensi keuntungan dengan risiko yang bisa dipertimbangkan melalui keterbukaan likuiditas dan diversifikasi investasi. Membina iklim keterbukaan bagi dunia usaha, mendorong pemanfaatan manajemen profesional. Sumber pembiayaan dana jangka panjang bagi emiten ya. Sebetulnya hal-hal yang menarik di sini adalah di mana investor ya punya akses memanfaatkan surplus dananya untuk bisa lebih berkembang lebih banyak lagi dari kelebihan dana yang mereka miliki itu. Kemudian berikutnya pasar ya. Setelah kita bahas terkait dengan tadi ada pasar modal gitu ya, ada pasar uang, dan kita juga lihat perbedaannya gitu ya. Sebetulnya pasar itu sendiri apa sih gitu ya. Nah, di sini kita mencoba mendalami lagi ya pengertian dari pasar itu sendiri gitu. Nah, dalam pasar, istilah pasar gitu ya menunjukkan tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk bertukar barang-barang atau jasa mereka gitu ya. Jadi bukan hanya berkumpul di sini ya, tapi juga mereka melakukan transaksi gitu ya. Ya, berkumpul secara online, kemudian mereka melakukan sebuah transaksi gitu.
Kemudian ahli ekonomi menggunakan istilah pasar untuk menunjuk pada sejumlah pembeli dan penjual yang melakukan transaksi ya pada suatu produk atau kelas produk, misalnya pasar perumahan, pasar pakaian bekas, dan pasar seni atau pasar-pasar lainnya gitu ya. Kemudian dalam kalangan bisnis, memang istilah pasar untuk mencakup berbagai pengelompokan pelanggan. Ada pasar produk, pasar sepatu, pasar geografis, pasar Malaysia, kemudian ya pasar Brunei dan lain sebagainya, pasar demografis, pasar remaja, pasar anak-anak, pasar dewasa, wanita gitu ya, pria dan lain sebagainya. Ekonomi modern bergerak atas dasar pembagian pekerjaan di mana setiap orang mengkhususkan diri memproduksi sesuatu. Jadi di sini orang akan menuju kepada sumber daya, misalnya pasar bahan baku, pasar uang, pasar modal dan lain sebagainya. Kemudian definisi pasar ya yang dari para ahli marketing ini adalah satunya adalah Kotler, di mana terdiri dari semua pelanggan potensial yang memiliki kebutuhan atau keinginan tertentu serta mau dan mampu dalam pertukaran untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan tersebut gitu ya. Jadi bukan hanya tempat secara fisik dalam konteks ini ya. Pasar di sini pengertiannya menjadi lebih luas. Jadi bagaimana mereka melakukan sebuah pertukaran gitu ya. Nah, bisa saja mereka tidak memandang muka si penjualnya secara langsung, tapi memandang angka-angka atau harga-harga yang mereka paparkan ya. Contohnya di bursa efek gitu. Jadi harga saham di sana ditampilkan secara real time gitu ya. Kemudian ada investor melirik harga itu gitu ya setelah mereka melakukan analisa-analisa fundamental maupun teknikal tadi dan menyerap berbagai macam informasi yang relevan gitu ya. Kemudian mereka membeli saham tersebut gitu. Kemudian berikutnya pasar modal, capital market. Di sini lagi kita lihat secara lebih detail lagi ya. Di sini pengertian pasar modal tadi merupakan kegiatan penawaran itu tadi ya. Kemudian pihak terkait dengan pasar modal ya, ada bursa efek, kemudian ada anggota bursa efek. Kemudian pasar modal, capital market, hal-hal yang terkait dengan pasar modal itu ada biro administrasi ya, efek, kemudian emiten, kemudian ada penawaran umum gitu ya. Penawaran umum itu sendiri adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang atau peraturan pelaksanaannya. Efek itu bisa surat berharga ya, yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga, komersil, saham, obligasi, tanah bukti utang, unit pernyataan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek gitu ya. Nah, di Bursa Efek Indonesia artinya bukan hanya saham yang diperdagangkan, melainkan banyak sekali sebetulnya instrumen yang ditawarkan di sana itu ya. Tinggal kita memilih untuk melakukan diversifikasi investasi kita. Kemudian berikutnya ada kustodian, adalah pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Lembaga clearing dan penjaminan, pihak yang menyediakan jasa clearing dan penjaminan menyediakan transaksi di bursa gitu ya. Penjaminan emisi efek adalah pihak yang membantu kontrak antara emiten untuk melakukan penawaran umum bagi kepentingan emiten dengan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa efek yang tidak terjual. Kemudian perantara perdagangan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli efek untuk kepentingan sendiri atau pihak lain. Kemudian perusahaan efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara perdagangan efek, dan manajer investasi. Hal-hal yang terkait dengan pasar modal berikutnya adalah di sini kita lihat ada manajer investasi. Adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola portofolio efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan dana ya dan bank ya yang melakukan kegiatan usahanya berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku. Kemudian
penasihat investasi adalah pihak yang memberi nasihat kepada pihak lain mengenai penjualan atau pembelian efek dengan memperoleh imbalan jasa gitu. Jadi jasa penasihat investasi gitu ya, analis misalkan. Kemudian perusahaan publik adalah perusahaan yang sahnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal di store sekurang-kurangnya 3 miliar ya, dan jumlah pemegang saham dan modal di store yang ditetapkan oleh dengan peraturan pemerintah. Jadi untuk melakukan go public, saham yang dimiliki saham perusahaan itu harus dimiliki oleh lebih dari 300 pihak. Gitu ya. Kemudian modal di store juga harus minimal gitu ya 3 miliar gitu. Ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Kemudian portofolio efek adalah kumpulan efek yang dimiliki oleh pihak, yaitu orang, perorangan, perusahaan usaha bersama atau asosiasi dan lain sebagainya. Jadi portofolio efek jadi kumpulan gitu ya, efek-efek yang yang dihitung gitu ya sesuai dengan tingkat risiko dan returnnya. Kemudian dari kumpulan portofolio ini tentunya akan menghasilkan portofolio yang optimal bagi investor terkait. Kemudian berikutnya kita lihat bahwa peranan pasar modal ya, atau hal-hal yang terkait dengan pasar modal. Di sini ada reksadana juga ya, wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk melanjutkan investasi dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Reksadana di sini biasanya berpendapatan tetap gitu ya, fixed income gitu ya. Sementara di saham biasanya investasi returnnya itu sangat fluktuatif gitu, sesuai dengan perkembangan perekonomian atau risiko pasar maupun risiko internal yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian unit penetapan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif. Wali amanat adalah pihak yang mewakili kepentingan pemegang saham atau pengen efek ya yang bersifat hutang, itu wali amanat. Kemudian transaksi bursa adalah kontrak yang dibuat oleh anggota bursa sesuai dengan persyaratan yang dilakukan oleh bursa efek mengenai jual beli efek, pinjam meminjam efek, atau kontrak lain mengenai efek atau harga efek. Itu transaksi bursa. Ada prospektus juga, adalah setiap informasi tertulis sehubungan dengan penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek gitu. Biasanya nih perusahaan yang mau go public akan membuat prospektus gitu ya, yang terdiri dari adalah profil perusahaan, kemudian laporan-laporan keuangan perusahaan, kemudian rencana jangka panjangnya, kemudian aksi-aksi lainnya yang tentunya terkait dengan arah dari bisnis itu gitu. Sehingga informasi ini menjadi daya tarik tersendiri bagi investor gitu, dan tahu bagaimana posisi keuangan dari perusahaan itu saat ini. Atau informasi-informasi lain yang bisa menjadi informasi konkret gitu ya, baik itu yang bersifat dari susunan dari direksinya gitu ya, dalam konteks ini untuk melihat modal kapital, modal manusia, kemudian modal sosial maupun modal struktural dari pimpinan ya perusahaan itu gitu. Misalkan direksinya ya punya jabatan-jabatan yang prestisius gitu ya sebelumnya, kemudian mereka masuk ke situ, itulah sebuah modal strukturalnya yang nantinya akan mampu menggerakkan gitu ya perusahaan tersebut. Atau dalam konteks ini adalah modal intrinsik gitu ya, modal tersembunyi gitu ya, yang dimiliki oleh perusahaan itu. Kemudian berikutnya adalah bicara tentang pasar modal juga ada prinsip keterbukaan ya, pedoman umum yang mensyaratkan emiten perusahaan publik dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat
seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap perusahaan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal, calon pemodal dan pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Kemudian dari aspek mikro ya, aspek fasilitas melakukan interaksi antar pembeli dan penjual untuk menentukan harga saham atau surat berharga yang diperjualbelikan. Kemudian pasar modal memberi kesempatan kepada para pemodal untuk menentukan return yang diharapkan. Pasar modal memberi kesempatan kepada investor untuk menjual kembali saham yang dimilikinya atau surat berharga lainnya. Kemudian pasar modal menciptakan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam perkembangan suatu perekonomian. Kemudian pasar modal mengurangi biaya informasi dan transaksi surat berharga. Kemudian aspek makronya ada fungsi tabungan, saving function, ada fungsi kekayaan ya, ada fungsi likuiditas dan ada fungsi pinjaman. Ya, jadi ada aspek ya, aspek makro dan mikro dalam pasar modal. Kemudian pasar keuangan ya. Tipe kewajiban di pasar uang itu ada pasar hutang, ada pasar surat berharga, kemudian periode waktu jatuh tempo ya, ada pasar uang money market dan ada pasar modal. Ini jatuh temponya ya, mungkin jadi long term debt kemudian short term debt. Kemudian jenis-jenis pasar modal ada pasar perdana atau primary market, ada pasar sekunder, pasar ketiga dan pasar keempat ya. Pasar modal ditinjau dari proses transaksi, ada pasar spot, ada pasar futures atau forward gitu ya, ada pasar opsi gitu ya. Kemudian para pemain utama pasar modal, perusahaan yang akan melakukan penjualan emiten dan pembeli atau modal investor yang akan membeli instrumen yang ditawarkan oleh emiten, kemudian didukung oleh lembaga-lembaga lain yang beroperasinya pada sebuah pasar modal. Tujuan emiten memperoleh dana dari pasar modal antara lain perluasan usaha, pasar kapasitas produksi dan lain sebagainya, kemudian perbaikan struktur modal sendiri dan modal asing, dan pengalihan pemegang saham. Tujuan investor dalam pasar modal antara lain memperoleh dividen, kepemilikan perusahaan, berdagang, berharap keuntungan, jual beli saham, capital gain ya, selisih antara harga beli dan harga jualnya. Kemudian ini adalah instrumen pasar modal ya, di mana di situ ada transaksi investasi di pasar modal berupa saham, surat utang berjangka dan obligasi juga menjadi bagian dari surat utang berjangka. Kemudian ada sekuritas lainnya. Di sekuritas lainnya itu ada warrant, opsi dan future, forward maupun future. Ada instrumen di pasar modal ya. Ada saham yang sebelumnya kita bahas di slide sebelumnya ya, di pertemuan yang tentang saham dan obligasi. Di saham di sini kita ulang lagi bahwa surat berharga yang bersifat kepemilikan, artinya pemilik saham adalah pemilik perusahaan. Dengan demikian, semakin besar saham yang dimiliki, maka semakin besar pula perusahaannya dalam perusahaan tersebut. Perdagangan modal perseroan PT menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995. Modal dasar, modal pertama sekali perusahaan didirikan. Kemudian modal ditempatkan untuk modal dijual dan besar minimal 25% dari modal dasar. Kemudian modal di store, modal yang benar-benar telah di store dan besarnya minimal 50% dari modal yang ditempatkan. Minimal ya. Kemudian saham dalam prototipe, yaitu modal yang masih dalam bentuk saham yang belum dijual atau modal dasar dikurangi modal yang ditempatkan. Jenis-jenis saham dari segi cara peralihan, ada saham atas unjuk dan ada saham atas nama. Dari segi hak tagih ada common stock dan ada preferred stock. Kemudian ada instrumen pasar modal ya, ada obligasi ya. Obligasi merupakan instrumen hutang bagi perusahaan yang hendak memperoleh modal atau dana. Oleh sebab itu pemegang obligasi tidak mempunyai hak kekayaan terhadap perusahaan ataupun keuntungan dari memegang obligasi, yaitu mendapat bunga yang dibayarkan sekali 6 bulan, disebut dengan kupon.
biasanya sesuai dengan ketentuan tentunya, bukan hanya sekali 6 bulan gitu ya. Ada yang sekali setahun atau sekali dalam satu periode kepemilikan obligasinya, misalkan 2 tahun berarti dibayar langsung di akhir tahun kedua dan seterusnya. Kemudian jenis-jenis obligasi adalah ada obligasi atas unjuk, kemudian atau obligasi atas nama. Kemudian dari segi jaminannya ada obligasi dengan jaminan, kemudian ada obligasi tanpa jaminan, gitu ya. Kemudian dari segi penetapan pembayaran bunga atau pokok, obligasi dengan bunga tetap ya. Kemudian ada obligasi dengan bunga tidak tetap, dan ada juga obligasi tanpa bunga, yaitu obligasi yang tidak memberikan bunga kepada pemegang obligasi tersebut. Kemudian ditinjau dari segi jatuh temponya, ada obligasi jangka pendek, ada obligasi jangka menengah, ada juga obligasi jangka panjang ya. Itu juga dari segi penerbit, ada obligasi dari pemerintah, kemudian ada obligasi dari pihak swasta. Berikutnya adalah pengawas dari pasar modal itu sendiri. Adalah pembinaan, pengaturan, pengawasan pasar modal yang dilaksanakan oleh Bapepam dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien, serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka Bapepam berwenang untuk memberi izin kepada bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian reksadana perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Memberi izin orang perorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil perantar perdagangan efek, dan wakil manajer investasi. Memberi persetujuan bagi bank kustodian. Kemudian berikutnya adalah untuk melaksanakan ketentuan tersebut di atas, maka BPK berwenang untuk mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan wali amanat, gitu ya, menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian untuk sementara waktu komisaris dan atau direksi untuk menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga clearing dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris dan atau direktur yang baru. Kemudian penetapan persyaratan dan cara pernyataan pendaftaran serta menyatakan penunda atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran. Kemudian mengadakan pemeriksaan dan penyediaan terhadap setiap pihak dalam hal terjadi peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran terhadap undang-undang dan atau peraturan pelaksanaannya. Kemudian mewajibkan setiap pihak untuk mengoptimalkan atau memperbaiki iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. Dan hal ini juga banyak sekali hari ini kita lihat bahwa kadang di endorse gitu ya, saham-saham di endorse oleh beberapa artis ya, yang kemudian membentuk sebuah citra gitu ya, dan para masyarakat yang kadang mereka sebagai investor individual gitu ya, terkesima dengan saham yang di endorse oleh beberapa artis tersebut, sehingga dia membeli saham itu berdasarkan informasi itu tanpa melakukan perhitungan yang matang gitu ya, pertimbangan di fundamental maupun teknikalnya. Dan dikhawatirkan informasi itu bersifat asimetris gitu ya, informasi yang bersifat isu atau berita-berita yang kadang tidak memberikan cerminan pasti dari perusahaan yang mereka iklankan, atau informasi menyesatkan ya. Kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan dan promosi dimaksud. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan publik yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam. Pihak pihak yang dipersyaratkan memiliki izin usaha, izin orang perorangan, persetujuan atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang. Kemudian menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam, serta mengumumkan hasil pemeriksaan. Membekukan atau membatalkan pencatatan suatu efek pada bursa efek atau menghentikan transaksi bursa atau efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal. Misalkan disuspend gitu ya sahamnya, sehingga kadang ada indikasi-indikasi tertentu yang menimbulkan sebuah dampak negatif, sehingga badan pengawas ini turun untuk menghentikan perdagangan bursa atau efek dari saham terkait.
Kemudian menghentikan kegiatan perdagangan efek untuk jangka tertentu dalam hal keadaan darurat. Memeriksa keberadaan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga clearing atau dan penjaminan atau lembaga penyimpanan, dan penyelesaian serta memberikan keputusan membatalkan atau menguatkan pengenaan sanksi dimaksud. Penetapan biaya perizinan, persetujuan pendaftaran, pemeriksaan, dan penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal. Melakukan kegiatan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan di bidang pasar modal. Kemudian menetapkan instrumen lain sebagai efek lain setelah ditentukan saat ini. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa efek adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Ini adalah bursa efek ya. Kemudian tujuan dari pendirian bursa efek adalah untuk menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur ya, wajar dan efisien. Oleh sebab itu bursa efek diwajibkan untuk menyediakan sarana pendukung dan mengawasi kegiatan anggota bursa efek gitu, dan seterusnya. Kemudian ada lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai lembaga clearing dan penjaminan serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah perseroan yang telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Tujuan pendirian lembaga clearing dan penjaminan adalah menyediakan jasa clearing dan penjaminan menyelesaikan transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Tujuan pendirian lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang dapat menjadi pemegang saham lembaga clearing dan penjamin serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian adalah bursa efek, perusahaan efek, biro administrasi efek, bank, kustodian, atau pihak lain atas persetujuan Bapepam. Semua ketentuan peraturan ditetapkan oleh kedua lembaga tersebut baru dapat berlaku setelah mendapat persetujuan dari Bapepam. Berikutnya adalah reksadana. Reksadana merupakan kumpulan saham-saham, obligasi atau sekuritas lain yang dimiliki oleh sekelompok modal dan dikelola oleh perusahaan investasi profesional. Reksadana mutual fund adalah institusi jasa keuangan yang menerima uang dari para pemodal yang kemudian menginvestasikan dana tersebut dalam portofolio yang diinvestasikan atau dalam portofolio yang terdiversifikasi pada efek atau sekuritas. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 ya. Jenis-jenis reksadana, ada reksadana perseroan, kemudian ada reksadana kontrak investasi kolektif. Reksadana berdasarkan proses jual beli saham. Reksadana dalam bentuk proses ini dapat dibedakan dari dua jenis, yaitu ada reksadana terbuka, merupakan reksadana yang dapat menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari pemodal sampai dengan jumlah yang telah dikeluarkan. Jumlah dana tertutup, closed end investment company, merupakan reksadana yang dapat menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat pemodal tetapi tidak dapat membeli kembali saham-saham tersebut yang tadi dijual kepada masyarakat pemodal. Kemudian ada net asset value atau nilai aktiva bersih, adalah harga wajar dari portofolio suatu reksadana setelah dikurangi dengan biaya operasional kemudian dibagi jumlah saham unit penyertaan yang telah beredar di pasar saat ini. Kemudian perbedaan dan persamaan reksadana tertutup dan terbuka ya. Kita lihat dari segi nominal saham ya. Reksadana tertutup dengan nilai nominal, reksadana terbuka tanpa nilai nominalnya. Kemudian harga saham diperdagangkan sesuai harga pasar, reksadana terbuka sesuai NAV ya, nilai aktiva bersih. Kemudian premium harga saham terhadap NAV, reksadana tertutup dengan premium diskon dan nilai parinya. Kemudian reksadana terbuka tanpa premium ya. Kemudian NAV awal ditentukan oleh perusahaan, reksadana terbuka lebih kurang Rp1.000. Kemudian ditransaksikan di bursa efek ya, reksadana terbuka tidak. Kemudian komponen return, dividen, capital gain, dan serta saham bonus ya. Reksadana terbuka, dividen income, capital gain, distribution, dan net change in NAV.
Kemudian pengaruh transaksi dalam jumlah banyak mempengaruhi harga saham karena berdasarkan demand dan supply-nya. Kemudian saham reksadana tertutup tidak mempengaruhi harga saham karena diperdagangan menurut nilai aktiva bersihnya (NAV-nya). Kemudian kita lihat juga di poin berikutnya ya. Sifat penawaran umum. Melalui penawaran umum, repetitive right issue reksadana terbuka ditawarkan kepada investor yang secara terus-menerus. Kemudian frekuensi menghitung NAV reksadana tertutup seminggu sekali, reksadana terbuka setiap harinya. Kemudian proses pembelian kembali tertutup, pemegang saham menjual melalui bonus, reksadana terbuka pemegang saham dapat menjual kembali kepada perusahaan penerbit reksadana. Aliran dana, tidak ada aliran dana, tertutup. Kemudian terbuka, terjadi dana terus-menerus. Kemudian izin operasional, izin dari Bapepam, terbuka, izin dari Bapepam. Kemudian investasi dana, sama-sama pasar uang dan pasar modal ya. Modal yang disetor pada saat pendirian sama-sama minimal 1% dari modal dasar. Kemudian reksadana ciri-cirinya adalah berbentuk hukumnya ada perseroan terbatas. Pengelolaan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara direksi perusahaan dengan manajer investasi yang ditunjuk. Kemudian penyimpanan kekayaan reksadana didasarkan pada kontrak antara manajer investasi dengan bank kustodian. Kemudian manfaat dan risiko reksadana, ada manfaat mendapatkan dividen dan bunga, capital gain distribution, kemudian diversifikasi investasi dan penyebaran risiko, biaya rendah, reksadana tidak terlalu fluktuatif, kemudian likuiditas terjamin, pengelolaan portofolio yang profesional ya. Kemudian manfaat dan risiko reksadana, risiko berkurang nilai unit pernyataan, risiko likuiditas, risiko politik dan ekonomi, aset perusahaan tidak dilindungi, nilai aset perusahaan tidak dihitung secara tepat sehingga NAV tidak akurat. Kemudian perusahaan dikelola menurut kepentingan pemegang saham tertentu atau kelompok. Pedoman perilaku ya, perusahaan efek atau penasihat investasi wajib mengetahui latar belakang keadaan keuangan dan tujuan investasi nasabahnya. Atau di sini adalah know your customer-nya, KYC-nya harus jelas di situ. Kemudian membuat penyimpanan catatan dengan baik mengenai pesanan, transaksi dan kondisi keuangannya. Perusahaan efek yang menerima efek dari nasabahnya wajib menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening perusahaan efek. Penyelenggaraan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam. Kemudian pedoman perilaku yang dilarang ya, menggunakan pengaruh atau pengadaan tekanan yang bertentangan dengan kepentingan nasabah, mengungkapkan nama atau kegiatan nasabah kecuali diberi instruksi secara tulis oleh nasabah atau diwajibkan menurut peraturan undang-undangan yang berlaku, mengungkapkan secara tidak benar atau tidak menemukan fakta yang material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya, merekomendasikan kepada nasabah untuk membeli atau menjual efek tanpa memberitahukan adanya kepentingan perusahaan efek atau penasihat investasi dalam efek tersebut, membeli atau memiliki efek untuk rekening perusahaan efek itu sendiri atau untuk rekening pihak terafiliasi jika terdapat kelebihan permintaan beli dalam penawaran umum. Dalam hal perusahaan efek tersebut bertindak sebagai penjamin emisi efek atau agen penjualan kecuali pesanan pihak yang tidak terafiliasi oleh terpenuhi seluruhnya. Kemudian kustodian dan wali amanat. Kustodian adalah lembaga yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian, adalah lembaga penyimpanan dan penyelesaian perusahaan efek dan bank umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Sementara wali amanat, trustee, kegiatan usaha sebagai wali amanat dapat dilakukan oleh bank umum dan pihak lain yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah. Kegiatan wali amanat biasanya meliputi menilai kekayaan emiten, menganalisis kemampuan emiten. Emiten ini adalah perusahaan yang sudah go public di bursa efek ya. Kemudian melakukan pengawasan dan perkembangan emiten, memberi nasihat kepada para investor dalam hal yang berkaitan dengan emiten, memonitor pembayaran dividen, bunga dan obligasi ya, memonitor pembayaran bunga dan pokok obligasi, bertindak sebagai agen pembayaran. Kemudian penjaminan emisi, ada di situ ada full commitment, di mana penjamin emisi mengambil seluruh risiko tidak terjualnya saham atau obligasi pada batas waktu yang tertentukan sesuai dengan harga penawaran di pasar.
Kemudian best effort commitment, penjamin emisi akan berusaha sebaik mungkin untuk menjual saham atau obligasinya, dan apabila tidak terjual maka dikembalikan kepada emiten. Dan ini banyak digunakan di Bursa Efek Indonesia ya, karena kadang penjamin emisi itu tidak mau mengambil risiko lebih, apalagi perusahaan yang mereka jamin itu adalah perusahaan yang apa namanya, yang mungkin gitu ya punya arah yang tidak diprediksi perkembangannya di masa depan, dan risiko makronya mungkin lebih besar gitu ya, sehingga mereka tidak mungkin mengambil sebuah full komitmen gitu. Kemudian ada standby komitmen, penjamin emisi akan membeli sisa saham atau obligasi yang tidak terjual dengan harga di bawah dari harga penawaran di pasar. Kemudian all or non commitment gitu ya, merupakan kesanggupan semua atau tidak sama sekali. Artinya jika hasil penjualan saham tidak terpenuhi target, maka emiten dapat menolak atau membatalkan dengan cara mengembalikan sahamnya yang sudah dibeli. Kemudian profesi penunjang pasar modal gitu ya, ada akuntan. Ya, akuntan melakukan penilaian dan kelayakan atas laporan keuangan perusahaan. Emiten mendapat akuntan tersebut dapat digolongkan sebagai berikut: wajar tanpa syarat, kemudian ada pendapatan kualifikasi, kemudian pendapat tidak setuju, kemudian ada menolak ya, decline of opinions. Kemudian ada konsultan hukum untuk memberikan pernyataan tentang keabsahan dari dokumen-dokumen yang diajukan, termasuk tuntutan hukum atas emiten. Notaris diperlukan untuk mencatat, membuat berita acara RUPS, dan melakukan penelitian terhadap anggaran dasar berikut dengan perubahannya. Kemudian penilai untuk melakukan penilaian terhadap harta perusahaan sehingga memperoleh nilai yang wajar. Kemudian di sini ada kita juga sedikit berbicara terkait dengan sejarah pasar modal ya. Pasar modal itu memang sudah lama sekali berada di dunia ya, termasuk di Indonesia. Di Eropa mungkin sudah lebih dulu ada, dan ini juga menyebar di Indonesia pada zaman kolonial Belanda ya. Di sana pada tahun 1992 sudah ada Vereniging voor de Effecting Handel, 13 anggota bursa perusahaan perkebunan ya. Kemudian di Perang Dunia Kedua tahun 1940 Bursa Efek ditutup. Kemudian Orde Lama ya, 1952 diselenggarakan Perserikatan Perdagangan Uang dan Efek. Kemudian ada masa konfrontasi di mana pada saat itu adalah ya Belanda melakukan ya agresi lagi. Kemudian ada konfrontasi juga dengan negara tetangga ya, di mana banyak perusahaan-perusahaan Belanda dinasionalisasikan. Kemudian ada era deregulasi tahun 1997 sampai 1987, selama 10 tahun yang diperdagangkan hanya 24 perusahaan. Kemudian di era deregulasi tahun 87 sampai 1980, di mana di situ ada 3 paket kebijakan ya. Di situ ada 87 atau Pakdes 87 dan sampai dengan Pakdes 88 tahun 1988 Desember gitu ya. Ada era pasca deregulasi tahun 1995 sampai sekarang ya, Undang-Undang Pasar Modal nomor 8 tahun 1995. Ada 336 emiten ya, kurang lebih 197 anggota bursa ya. Namun saat ini 336 ini berkembang lebih cepat lagi ya, sampai saat ini itu hampir 700 emiten yang sudah go public di Bursa Efek Indonesia. Kemudian penawaran umum ya, sebelum emisi biasanya pada penawaran umum ini perusahaan yang tadinya sudah memenuhi kriteria, salah satunya adalah mempunyai pemegang saham 300 orang atau 300 pemegang saham, baik orang perorangan ataupun institusi ya. Kemudian dia harus menyetor modalnya minimal 3 miliar untuk melakukan penawaran umum ini. Kemudian beberapa hal yang perlu diketahui dalam penawaran umum ini sebelum dilakukan itu, yang pertama disiapkan adalah ada internal perusahaan, ada rencana go public, RUPS, penunjukan underwriter, penjamin emisinya, profesi penunjang, lembaga penunjangnya, mempersiapkan dokumen konfirmasi sebagai agen penjual oleh penjamin emisi, kontrak pendahuluan dengan Bursa Efek,
kemudian tanda tangan perjanjian dan public expose. Penawaran umum sebelum emisi juga Badan Pengawas Pasar Modal Bapepam emiten menyampaikan pendaftaran, kemudian ekspos terbatas di Bapepam, tanggapan, kelengkapan dokumen, kejelasan informasi, keterbukaan hukum, akuntansi keuangan dan manajemen. Komentar tulis dalam waktu 45 hari. Pernyataan pendaftaran dinyatakan efektif. Penawaran umum emisi gitu ya. Pasar primer, nah mulai itu ditawarkan. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dengan agen penjual, penjatan kepada pemodal investornya, penyerahan efek kepada pemodal investor. Di pasar sekunder, emiten mencatatkan efeknya di bursa, perdagangan efek di bursa. Kemudian sesudah emisi ada pelaporan berkala, laporan kejadian penting dan relevan. Nah gitu ya. Nah kita sekarang masuk ke hutang jangka panjang. Ini yang kita tunggu-tunggu ya. Hutang jangka panjang tentu punya konsekuensi logis yang diterima oleh perusahaan dalam membiayai usaha-usaha yang bersifat strategis ya, investasi atau ekspansi perusahaan. Kenapa harus hutang jangka panjang? Biasanya hutang jangka panjang ini juga digunakan untuk meminimalisir risiko yang ditimbulkan oleh hutang tersebut, dan biaya yang ditimbulkan juga bisa diatasi atau diminimalisir oleh perusahaan terkait. Dan juga di hutang jangka panjang ini juga selain merubah capital structure-nya perusahaan, juga dilihat hutang jangka panjang ini mampu meningkatkan leverage perusahaan sehingga operasional perusahaan bisa lebih efektif, efisien dan produktif gitu ya. Berikutnya hutang jangka panjang dilihat adalah dari si jatuh temponya itu lebih dari 1 tahun ya. Kemudian perbedaan dengan saham biasa, klaim kreditur pada perusahaan adalah spesifik. Nah, kemudian ada arus kas yang dijanjikan, kemudian sebagian besar adalah lebih dari setengah bonds yang beredar dimiliki oleh perusahaan asuransi jiwa dan dana pensiun gitu ya. Kemudian plain vanilla bonds sampai ke T10C bonds ya. Kemudian the public issue of bond ya, penawaran obligasi kepada publik. Prosedur umumnya hampir sama dengan penerbitan saham sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya. Indentures dan covenant tidak relevan dengan penerbitan saham. Indentur adalah perjanjian tertulis antara peminjam dan trust company. Indentur biasanya berisi jumlah yang diterbitkan, tanggal penerbitan dan jatuh temponya, denominasi nilai par, amount of issue-nya, nilai yang dikeluarkan itu, date of issue-nya, maturity-nya, jatuh temponya kapan, 2 tahun, 3 tahun atau berapa tahun, kupon tahunannya, semester atau ketentuan lain, tanggal pembayaran kuponnya, jaminan, sinking funds, call provisions, covenants. Istilah-istilah dasar obligasi adalah nilai par ya, ada tingkat bunga kupon, waktu jatuh tempo, wali amanat, indentur, kemudian ada peringkat obligasinya. Kemudian fitur-fitur di bond atau surat utang ya, jumlah yang diterbitkan, tanggal penerbitan, jatuh tempo, denominasi nilai par, kupon tahunan, tanggal pembayaran kupon, jaminan, sinking fund, call provision, covenant ya. Ada fitur yang berubah sepanjang waktu, ada ratingnya, yield to maturity-nya, market price-nya. Kemudian fitur dari sebuah hypothetical bond ya. Di sini ada beberapa contoh yang yang dimiliki oleh hypothetical bonds. Kemudian berikutnya pembayaran prinsipal, term bond versus serial bonds ya. Ada sinking funds, bagaimana bekerjanya, pembayaran yang cicil tiap tahun, good newsnya, ada jaminan, bad newsnya, unfavorable calls, kemudian sebagaimana wali amanat menebusnya gitu ya. Nah, kemudian protective covenants, perjanjian untuk melindungi pemegang saham tanpa pemegang bonds
Negatif covenant yang tidak boleh dilakukan, membayar dividen melebihi jumlah tertentu, menjual lebih banyak senior debt, dan hutang baru dibatasi. Revolver bonds yang ada dengan bonds yang baru membayar bunga lebih rendah, membeli bonds perusahaan lain gitu ya. Kemudian positive covenant yang harus dilakukan adalah menggunakan hasil dari penjualan aset untuk aset lain, memperoleh penebusan dalam keadaan merger atau spin-off, kemudian mempertahankan kondisi yang baik dari aset, kemudian menyediakan informasi keuangan yang telah diaudit gitu ya. Kemudian the sinking fund, ada banyak macam peraturan sinking fund, sebagian besar dimulai dari antara 5 dan 10 tahun setelah penerbitan awal. Beberapa menetapkan pembayaran yang sama sepanjang hidup bonds. Sebagian besar bonds yang berkualitas tinggi menetapkan pembayaran sinking fund yang tidak mencukupi untuk menebus seluruh bonds yang diterbitkan. Sinking funds memberikan perlindungan tambahan kepada pemegang bonds. Sinking fund memberikan perusahaan sebuah pilihan opinion. Kemudian ada bond refunding, menggantikan seluruh atau sebagian bonds yang diterbitkan disebut dengan refunding. Bond refunding menimbulkan dua pertanyaan: haruskah perusahaan menerbitkan callable bonds? Atau dengan callable bonds yang telah diterbitkan, kapan seharusnya bond tersebut dibeli kembali gitu. Callable bonds versus non callable bonds. Di sini maturity-nya itu hampir sama, yaitu sekitar ya 20 tahun ini. Mungkin ini paling panjang. Ada juga yang sampai dengan 30 tahun. Ini tergantung kebijakan perusahaan dan disetujui oleh Bapepam tadi. Kemudian di sini dilihat dari non callable ini, harga bond itu lebih tinggi ya dibandingkan dengan callable bonds-nya. Sebagian besar bonds adalah callables. Beberapa alasan yang masuk akal untuk membuat ketentuan ini termasuk pajak, fleksibilitas manajerial, dan fakta bahwa callable bonds memiliki risiko tingkat bunga yang lebih rendah. Ini menarik sekali ya, kita kadang memilih callable bonds. Kemudian bond ratings, apa yang dinilai adalah kemungkinan perusahaan akan tidak sanggup membayar atau default ya. Perlindungan yang diberikan oleh kontrak pinjaman jika terjadi default, apa perlindungannya gitu ya, bagaimana mekanismenya. Kemudian siapa yang membayar untuk ratings? Perusahaan membayar agar bonds dinilai. Rating dibuat dari laporan keuangan yang diberikan oleh perusahaan. Biasanya rating ini ada lembaga-lembaga penilainya, salah satunya adalah Moody's gitu ya, yang terpusat di Amerika Serikat. Kemudian ratings dapat berubah, pemberi rating dapat tidak setuju gitu ya. Junk bonds, semua bonds dengan rating di bawah BB dan di S&P Standard & Poor's gitu ya, atau di bawah BA dari Moody's adalah junk bonds. Ungkapan yang sopan untuk bonds ini adalah high yield bond gitu ya. Ada dua macam junk bond. Original issue junks mungkin tidak dilakukan rating. Finance angels di rating. Kemudian saat ini dari pasar junk bond ada preferred placement, yield premiums versus default risk. Jenis-jenis instrumen hutang jangka panjang ya, ada debentur, adalah obligasi perusahaan tanpa jaminan. Debentur obligasi instrumen hutang jangka panjang tanpa jaminan dengan klaim atas aktiva dan laba yang lebih rendah daripada kelompok hutangnya. Kemudian obligasi pendapatan yang pembayaran bunganya tergantung pada kecukupan laba perusahaan. Obligasi sampah, obligasi berisiko tinggi seringkali tanpa jaminan dengan tingkat bunga kupon di bawah obligasi berperingkat investasi. Obligasi hipotek, obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek atas properti penerbitannya. Kesimpulannya adalah kontrak hutang jangka panjang dimasukkan dalam bentuk indentur. Ketentuan utamanya adalah jaminan pembayaran, kembali, protective covenant, dan call provisions. Protective covenant dibuat untuk melindungi pemegang bonds dari kepentingan manajemen yang menguntungkan pemegang saham tapi membebani pemegang bonds. Sebagian besar bonds dari public indenture industrial tanpa jaminan bonds tersebut biasanya mengklaim nilai perusahaan. Sebagian besar bonds perusahaan
sarana umum secara umum memberikan jaminan jika perusahaan default untuk bonds dengan jaminan, wali amanat dapat mengambil alih aset. Artinya bahwa bond jangka panjang biasanya menyediakan pembayaran kembali dari prinsipal sebelum jatuh tempo. Hal ini biasanya disyarikan dengan sinking fund, di mana perusahaan menebus jumlah tertentu bond setiap tahunnya. Sebagian besar bond yang diterbitkan secara umum adalah callable. Tidak ada satu alasan pun untuk call provisions. Beberapa alasan yang masuk akal termasuk pajak ya, fleksibilitas yang lebih besar, dan fakta bahwa callable bonds kurang sensitif terhadap perubahan tingkat bunga. Ada banyak macam bonds termasuk floating rate bonds, kemudian deep discount bonds, dan income bonds. Karakteristik dari sumber dana jangka panjang itu ada saham biasa, common stock, ada saham istimewa, preferred stock, kemudian utang jangka panjang, obligasi, leasing ya. Kemudian dari saham biasa, common stock, bukti penyertaan modal pada suatu perusahaan PT sebagai bukti pemilikan perusahaan tersebut, tidak memiliki jangka waktu jatuh tempo, akan terikat di perusahaan selama perusahaan masih beroperasi. Memiliki biaya modal yang paling tinggi karena pendapatannya tidak pasti. Ciri-ciri saham biasa: hak-hak umum pemegang saham biasa tunduk pada hukum dan peraturan di negara tersebut, terdaftar serta ada di anggaran dasar perusahaan. Hak-hak kolektif: mengubah anggaran dasar perusahaan dengan persetujuan pejabat yang berwenang, membuat dan mengubah ART anggaran rumah tangga perusahaan, memilih direksi perusahaan, menyetujui dan mengesahkan perjalanan aktifat tetap perusahaan, mengubah jumlah saham biasa, mengemisikan saham istimewa, obligasi, dan lainnya. Hak-hak khusus atau pribadi dapat dimanfaatkan oleh masing-masing pemegang saham. Hak suara sesuai dengan anggaran dasar perusahaan, hak untuk menjual saham yang dimiliki, hak memeriksa pembukuan perusahaan, hak memperoleh pembagian hasil penjualan aktivasi sisa perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi, hak atas laba perusahaan, hak pengendalian perusahaan, hak pembagian risiko. Keunggulan saham biasa: saham biasa tidak memberikan dividen yang tetap. Saham biasa tidak memiliki tanggal jatuh tempo tertentu. Penjualan saham biasa akan meningkatkan kredibilitas perusahaan karena meningkatkan jaminan bagi pihak tertentu. Saham biasa pada saat tertentu dapat dijual lebih mudah karena dapat memberikan pendapatan yang lebih tinggi daripada utang dan ikut serta sebagai pemilik perusahaan. Kelemahan saham biasa: penjualan saham biasa dapat meningkatkan hak suara atau hak pengendalian yang dimiliki pemegang saham. Saham biasa lebih banyak memberi hak untuk memperoleh laba kepada pemilik perusahaan. Biaya penanggungan, underwriting, dan pendistribusian lebih mahal daripada hutang. Perusahaan yang lebih banyak menggunakan saham biasa dibandingkan dengan hutang mempunyai biaya modal yang lebih mahal. Dividen saham biasa tidak bisa digolongkan sebagai biaya untuk mengurangi pajak. Ilustrasinya adalah apabila seorang investor memiliki 1 juta lembar saham biasa suatu perusahaan dari total saham biasa yang berjumlah 100 juta lembar, maka ia memiliki 1% kepemilikan dari perusahaan tersebut. Pada umumnya, dividen yang dibayarkan perusahaan kepada pemegang saham adalah uang tunai ya, yang disebut dividen tunai, cash dividend. Dividen saham, stock dividen adalah dividen yang dibagikan oleh perusahaan kepada pemegang saham dalam bentuk saham baru sehingga meningkatkan jumlah saham yang dimiliki pemegang saham. Kemudian berikutnya, saham bonus atau bonus share merupakan saham baru yang diberikan kepada pemegang saham yang berasal dari kapitalisasi IPO saham. Bedanya adalah dividen saham berasal dari laba perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan membagikan dividen total 10 miliar rupiah kepada para pemegang saham. Banyaknya saham yang beredar adalah 1 miliar lembar saham biasa. Anggap Bapak Bambang memiliki 1 juta lembar saham. Berapa rupiah Bapak Bambang menerima pembagian dividen ini? Jawabnya adalah dividen per lembar saham adalah 10 miliar dibagi 1 miliar saham sama dengan 10 rupiah untuk setiap lembar saham yang dimiliki. Maka Bapak Bambang menerima 10 rupiah dari dividen yang dibagikan perusahaan. Karena Bapak Bambang memiliki 1 juta lembar saham, maka dia mendapatkan totalnya adalah 10 juta. Nah, gitu ya. Total saham yang beredar, kemudian saham dibagi saham yang dimiliki oleh Pak Bambang gitu. Kemudian saham istimewa, preferred stock, mempunyai hak lain di atas saham biasa tetapi di bawah obligasi. Keistimewaan
Hak atas pendapatan perusahaan dividen pada saham preferen biasanya dibayarkan dalam jumlah tetap dan tidak pernah berubah dari waktu ke waktu. Ini preferred stock. Dan hak atas aktiva perusahaan apabila perusahaan dilikuidasi. Preferred stock ya, ingat ya. Dia pembayaran itu konstan gitu ya. Sama seperti kredit gitu. Kemudian tapi dia tadi saham preferen itu punya hak ya ketika hak diutamakan ketika perusahaan itu dilikuidasi. Persyaratan dalam emisi saham biasa ya, saham istimewa, prioritas terhadap laba dan aktiva. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko bagi pihak pembeli. Nilai nominal jumlah uang yang akan diterima pemegang saham jika perusahaan dilikuidasi, dan dividen saham dinyatakan sebagai persentase tertentu dari nilai nominal. Dividen kumulatif itu dividen saham istimewa yang belum dilunasi dibayar lebih dahulu sebelum perusahaan membayar dividen saham biasa. Kemudian konversi saham istimewa gitu ya. Persyaratan khusus tidak harus ada pada bagian saham istimewa: hak suara, hak berpartisipasi, dana cadangan untuk melunasi saham istimewa, tanggal jatuh tempo, opsi untuk menarik kembali saham istimewa, call option, tingkat dividen yang fleksibel. Keunggulan saham istimewa: perusahaan yang ingin memperluas usahanya karena labanya cukup tinggi dapat memberikan laba yang lebih tinggi daripada pemegang saham biasa dengan menjual saham istimewa yang pendapatannya terbatas. Manajer keuangan dapat menghindari beralihnya pengendalian perusahaan. Perusahaan tidak perlu harus menyediakan dana cadangan pelunasan. Kelemahan saham istimewa adalah harga saham istimewa lebih tinggi dari obligasi. Dividen saham istimewa tidak bisa dikurangkan atas laba kena pajak. Utang jangka panjang obligasi. Ada beberapa macam utang jangka panjang yang dapat dipakai sebagai alternatif sumber dana bagi perusahaannya. Ada obligasi bond, ada hipotek mortgage ya. Kemudian ada debenture, obligasi jangka panjang tidak dijamin dengan harta yang tidak bergerak tertentu. Kemudian ada indentur ya yang tadi dibahas juga di atas. Kemudian keunggulan utang jangka panjang: biaya utang terbatas, itu tidak ikut dalam mengendalikan perusahaan. Bunga dapat dikurangkan atas laba kena pajak gitu ya. Fleksibilitas dalam struktur pembelanjaan dapat dicapai dengan mencantumkan syarat call option. Kemudian kelemahan utang jangka panjang: utang memiliki biaya tetap ya. Leverage keuangan yang tinggi dapat mendorong turunnya harga saham. Utang memiliki masa jatuh tempo. Utang jangka panjang merupakan ikatan yang relatif lama sehingga risikonya cukup tinggi. Persyaratan utang jangka panjang lebih berat dari utang jangka pendek. Ada batasan tertentu perusahaan menggunakan utang jangka panjang. Ibu Niken membeli sebuah obligasi yang baru saja diterbitkan oleh pemerintah dengan nilai nominal 1 juta dan kupon 10% dibayar dengan setengah tahunan. Ibu tersebut memegang obligasi ini sampai jatuh tempo pada 3 tahun mendatang. Berapa banyak pembayaran kupon dan kapan dibayarkan? Berapa kali kupon sebenarnya dibayarkan sampai jatuh tempo? Selain kupon, arus kas apalagi yang akan diterima pemegang obligasi ini? Kita lihat, sebagai pemegang obligasi akan menerima pembayaran bunga kupon sebesar 600.000 setiap setengah tahunnya. Bunga kupon seharusnya diterima sebanyak 6 kali, yaitu setiap setengah tahun sampai jatuh tempo di akhir tahun ketiga. Pada waktu tempo di akhir tahun ketiga, ibu ini juga akan menerima pelunasan pokoknya. Pinjaman nilai adalah sebesar 1 juta. Sewa guna leasing: pilihan antara lessor pemilik aktiva dan leasing penyewa aktiva untuk menyewa sesuatu atas barang modal tertentu yang dipilih ditentukan oleh leasing. Hak kepemilikan barang modal tersebut ada pada lessor, sedangkan leasing hanya menggunakan barang modal tersebut berdasarkan bayaran uang sewa yang telah ditentukan dalam jangka waktu tertentu. Beberapa pihak yang bersangkutan dalam penjualan leasing adalah lessor, adalah pihak yang menyewakan barang, dapat terdiri dari beberapa perusahaan. Pihak penyewa ini disebut juga sebagai investor, equity holders, owners, participant, atau trustor owners. Kemudian leasing atau pihak yang menikmati barang tersebut dengan membayar sewa guna usaha yang mempunyai hak opsi. Kemudian kreditur atau lender atau debt holders atas loan participants dalam transaksi leasing. Mereka umumnya terdiri dari bank, insurance company, yayasan, dan lain sebagainya. Supplier yaitu penjual dan pemilik barang yang disewakan. Supplier ini dapat terdiri dari perusahaan yang berada di dalam negeri atau yang mempunyai kantor pusat di luar negeri.
Manfaat dan kelebihan dari kegiatan atau sewa guna usaha atau leasing antara lain sebagai berikut: pembiayaan penuh. Transaksi leasing uh, sering dilakukan tanpa perlu uang muka dan pembayarannya dapat diberikan sampai 100% full payout. Hal ini akan membantu cash flow terutama bagi perusahaan leasing yang baru berdiri atau beroperasi dan perusahaan yang mulai berkembang. Kemudian lebih fleksibel dipandang dari segi perjanjiannya, leasing lebih luas karena leasing lebih mudah menyesuaikan keadaan keuangan leasing dibandingkan dengan perbankan. Pembayaran angsuran secara berkala akan ditetapkan berdasarkan pendapatan yang dihasilkan leasing sehingga pengaturan pembayaran angsuran secara berkala dapat disesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek yang di lease. Artinya pembayaran sewa baru dilakukan setelah barang modal yang di lease tersebut telah mulai produktif. Selain itu, perusahaan leasing dapat melakukan pengaturan pembayaran yang menggelembung balloon payment gitu ya pada awal atau akhir masa leasing. Pembayaran musiman khusus apabila leasing bergerak dalam bidang pertanian, perkebunan atau peternakan, bahkan mungkin pula suatu tenggang waktu pembayaran yang sesuai dengan keadaan keuangan leasingnya. Kemudian sumber pembiayaan alternatif. Leasing merupakan pembiayaan lain bagi perusahaan tanpa mengganggu fasilitas kredit lain yang telah dimilikinya. Dari segi jaminan leasing tidak terlalu menuntut adanya jaminan tambahan yang lebih banyak dibandingkan apabila leasing memperoleh pinjaman dari pihak lainnya. Karena hak kepemilikan sah atas objek leasing serta pengaturan pembayaran leasing sesuai dengan pendapatan yang dihasilkan oleh objek leasing, sehingga merupakan jaminan bagi leasing itu sendiri. Dengan demikian, harta yang telah dijaminkan untuk kredit tetap dapat menjamin kredit yang sudah ada. Kemudian off balance sheet, tidak adanya ketentuan keharusan mencantumkan transaksi leasing dalam neraca memberi daya tarik sendiri kepada leasing karena tanpa mencantumkan sebagai aktif prosedur pembelian barang tidak perlu dipenuhi secara terperinci karena mungkin masih dalam batas kewenangan direksi. Seringkali kewenangan pembelian barang modal baru sah apabila disetujui Dewan Komisaris atau bahkan rapat memegang saham. Dengan demikian, keputusan secara cepat dan tepat dapat lebih mudah dilakukan oleh direksi. Di pihak lain, tanpa mencantumkan sebagai aktiva berarti tidak ada keharusan mencantumkan sebagai kewajiban. Hal ini mempunyai dampak positif terhadap kondisi rasio keuangan perusahaan leasing karena transaksi leasing tersebut tidak akan terlihat dalam neraca leasing sebagai komponen utang. Kondisi ini disebut off balance sheet financing. Kemudian ada arus dana. Keluasan pengaturan pembayaran sewa sangatlah penting dalam perencanaan arus dana karena pengaturan ini akan mempunyai dampak yang berarti terhadap pendapatan leasing. Di sini di samping itu persyaratan pembayaran di muka yang relatif lebih kecil akan sangat berpengaruh pada arus dana lebih apabila ada pertimbangan kelambatan menghasilkan laba dalam investasi. Nah, ini go public ya. Selanjutnya adalah go public merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dengan menawarkan sahamnya kepada masyarakat. Konsekuensi dari tindakan go public antara lain keharusan untuk transparan dan akuntabel dalam kelolaan perusahaan, full disclosure ya. Kemudian perusahaan dituntut untuk mentaati peraturan yang diberlakukan KPPAM dalam pasar modal, khususnya kewajiban dalam pelaporannya. Perubahan pola manajemen perusahaan dari informal menjadi formal, kewajiban bagi emiten untuk membayar dividen, meningkatkan kinerja perusahaan dalam berbagai kondisi termasuk kompetitifnya persaingan. Kemudian berikutnya go public ada pasar perdana. Penawaran saham pertama kali oleh emiten kepada investor harus mengikuti peraturan pemerintah. Emiten rela memberikan kepemilikan perusahaan pada masyarakat. Tidak ada keharusan untuk pembayaran bunga sebagai beban tetap. Pembagian dividen didasarkan pada keuntungan yang diperoleh. Perusahaan terbuka adalah perusahaan yang telah go public. Perusahaan tertutup adalah perusahaan yang belum go public. Manfaat go public, perusahaan mendapatkan sumber pendanaan yang murah dengan basis modal yang sangat luas sehingga meningkatkan modal dan value dari perusahaan itu gitu ya. Memberikan likuiditas dan nilai pasar, kemudian meningkatkan citra dan image kepada masyarakat terhadap perusahaan sehingga menjadi sasaran para profesional untuk bekerja.
loyalitas pemegang saham, khususnya para karyawan dan konsumen yang membeli saham. Perusahaan yang go public dengan kinerja baik akan menikmati promosi melalui media massa ya. Nah, kemudian manfaat bagi perusahaan yang melakukan go public, meningkatkan modal pasar perusahaan, memberikan likuiditas para pemegang saham biasa, saham sendiri. Pemegang saham cenderung menjadi konsumen setia pada produk perusahaan. Kemudian memungkinkan untuk pendiri melakukan diversifikasi usaha, memungkinkan masyarakat mengetahui nilai perusahaan dari kekuatan tawar-menawar saham. Kemudian mempermudah usaha pembelian perusahaan lain ekspansi dengan mencari dana dari lembaga keuangan lain tanpa melepaskan saham. Kemudian konsekuensi bagi perusahaan, proses go public atau GB ini membutuhkan pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya. Masuknya peserta baru ikut mengambil bagian dalam kebijakan perusahaan. Kewajiban untuk memenuhi keterbukaan informasi terus-menerus, continuous closure. Transformasi sikap dan tindak tanduk manajemen maupun memegang saham pendiri untuk melakukan pembinaan hubungan dengan pemegang saham publik yang minoritas. Proses go public. Nah, ini sesuai dengan undang-undang atau sesuai dengan SK Menteri ya Keuangan nomor 109 tahun 91. Yang berhak menawarkan saham kepada masyarakat adalah emiten yang telah mendaftarkan diri kepada Bapepam untuk menjual atau menawarkan efek kepada masyarakat, dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif secara umum. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Manajemen perusahaan menetapkan rencana mencari dana melalui go public. Rencana go public mendapatkan tujuan dalam RUPS. Emiten mencari profesi penunjang dan lembaga penunjang untuk membantu menyiapkan kelengkapan dokumen dan seterusnya gitu ya. Ini proses go publicnya yang sudah kita bahas juga di atas. Ini dokumen yang disertakannya, surat pengantar pernyataan pendaftaran, prospektus lengkap emiten, rencana jadwal emisi, laporan keuangan, rencana penggunaan dana, legal audit dan legal opinion, dan perjanjian emisi dan lain sebagainya. Ini mekanismenya adalah efek di bursa sama dengan perdagangan biasa ya. Ada penjual pembeli, kegiatan tawar-menawar, kesepakatan harga, dan penyelesaian transaksi. Yang membedakan, pertama, perdagangan efek harus melalui pialang atau broker yang merupakan anggota bursa yang selanjutnya bertindak sebagai pembeli ataupun penjual. Kedua, melalui pasar yang disebut dengan bursa efek, dan ketiga adalah wakil perantara perdagangan efek. Untuk lebih jelasnya lihat bagian berikut ini ya, di mana pada tabel hitam itu ada pialang, kemudian ada sistem tawar-menawar ya, di mana investor di situ sekaligus sebagai pembeli maupun penjual ya, yang bertindak sebagai pialang. Kemudian ada investor yang jual juga, ada investor yang beli juga dari pialang gitu ya. Jadi saham itu tidak dibeli langsung ke perusahaan, tapi saham kita membeli melalui broker atau pialang terkait. Kemudian di situ ada penyelesaian transaksi dari pialang beli, kemudian ada investor beli, kemudian di BAE kan. Kemudian ada pialang jual, di sertifikat sahamnya, kemudian sertifikat saham dipegang kembali oleh para pialang. Begitu juga sebaliknya ketika terjadi investor beli ya, maka kemudian sertifikat saham juga akan didapatkan oleh investor beli terkait. Kemudian sistem Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia menggunakan sistem order driver market atau pasar yang digerakkan oleh permintaan pialang dengan sistem lelang secara terus-menerus, dan sudah menerapkan remote access. Transaksi pialang dapat dilakukan di luar lantai Bursa Efek Indonesia. IPO ada atau initial public offering. Nah, IPO ini kegiatan penawaran publik ya. Ini juga poin sudah kita bahas di atas. Nah, ini proses go public ya tadi ya. Sebelum emisi, kemudian ada emisi, kemudian sesudah emisinya.
sebelum emisi proses internal ya perusahaan tersebut BAPEPAM, kemudian emisi proses pasar primer sekunder, sudah emisi ada pelaporan kewajiban dan lain sebagainya. Nah ini berikutnya adalah di poin penentuan harga saham perdana ini biasanya setelah langkah 1 sampai dengan 3 ini book building ini dilaksanakan, maka lead underwriters dan calon emiten menentukan harga final saham. Langkah 1 adalah ini due diligence meeting ya, pertemuan yang dilakukan untuk mendengarkan pendapat antara emiten dan underwriter. Kemudian public expose ya, di mana di situ ada pertemuan dengan para pemodal untuk presentasi antara lain kinerja perusahaan, prospek usaha, risiko tersebut. Kemudian public expose roadshow, kegiatan tersebut dilakukan dari satu lokasi ke lokasi lain. Nah kemudian yang ketiga adalah kita book building, lalu selanjutnya adalah penentuan harga final bagi saham tersebut yang siap ditawarkan kepada publik. Kemudian sebelum dilakukan emisi, proses di BAPEPAM, emiten menyampaikan pernyataan pendaftaran, penelaahan dengan kelengkapan dokumen, kecukupan penjelasan terbuka dalam aspek hukum, akuntansi dan manajemennya, komentar tulis lebih kurang 30 sampai 45 hari atau 1,5 bulan ya. Proses sudah emisi ya, ada penjatahan, pelaporan itu ada penjatahan, ada penggunaan dana hasil penawaran umum, LKT dan LKTT, kemudian ada laporan tahunan, kemudian ada laporan pemenuhan prosedur suatu aksi korporasi, ada keterbukaan informasi, laporan keterbukaan pemegang saham tertentu yang biasanya itu bisa diakses ya secara langsung oleh perusahaan di di pasar modal gitu ya. Nah di sini ada mekanisme di sini yang tadi ya, ada ini lebih diperjelas lagi. Di sini ada investor ya, kemudian dia beli lewat anggota bursa itu adalah broker tadi ya. Kemudian di sini juga ada investor jual ya, dia jual melalui anggota bursa gitu kan. Kemudian di dalam anggota bursa efek itu ada trader gitu ya, kemudian ada penyelesaian gitu kan. Setelah deal harga, kemudian investor beli akan mendapatkan harga. Deal harga itu kemudian dibayarkan oleh investor beli, lebih kurang beberapa saat kemudian saham akan berpindah sesuai dengan jumlah saham yang dibeli oleh investor beli tersebut. Kemudian di sini ada mekanisme transaksi di Bursa Efek Indonesia ya, ada KPI, kemudian ada KSI ya. Kemudian di sini ada investor jual, kemudian di sini ada investor beli. Anggota bursa ini adalah broker gitu ya, akan mendapatkan fee gitu ya dari setiap transaksi yang terjadi di Bursa Efek itu. Kemudian satuan transaksi saham saat ini adalah lebih kurang adalah 100 lembar saham ya. Jadi kita membeli satu lot itu lebih kurang 100 lembar saham. Dari sebelumnya ada 500 lembar saham, saat ini sudah bisa kita beli menjadi 100 lembar saham aja satu lot gitu. Artinya dengan adanya kebijakan ini diharapkan kepemilikan saham secara retail gitu ya, atau investor retail bisa lebih luas, sehingga perusahaan juga dapat mengakses dana-dana mereka untuk kepentingan kegiatan produktif di perusahaan itu, sehingga dinamika perusahaan itu bisa lebih berkembang semakin cepat. Kemudian di sini kita lihat ada satuan fraksi perubahan harga di BEJ gitu ya. Nah, di sini ada 5,0 sampai 495 fraksi 5 gitu ya. 500 sampai 4005 adalah 25. Kemudian 5000 ke atas ya ada 50, fraksinya 50. Harga punya kisaran gitu ya, berat 5,0 sampai 495 per lembar, berarti tawar menawar harga dengan kelipatan Rp5 dalam artian harga kurs selalu dapat dibagi 5 gitu ya. Oleh karena
selesainya bahasan kali ini diharapkan teman-teman juga mencoba melatih ya, dan mendalami materi-materi yang sudah disampaikan, walaupun masih mungkin belum begitu lengkap ya, namun teman-teman juga bisa melengkapi soal yang ditanyakan di sini dari 3 soal ini ya, terkait dengan pertama adalah pasar ventura dan pasar modal serta peranannya, kemudian kaitannya ya bagaimana pasar ventura dan pasar modal itu terhadap pendanaan jangka panjang perusahaan. Kemudian dampak saham obligasi bagi perusahaan baru dan lama ya, dalam kaitannya juga dengan pendanaan jangka panjang ini. Kemudian bagaimana proses go public di BI, yang kemudian mereka mendapatkan dana itu, dan bagaimana juga mereka mempergunakan dana itu, dana publik itu. Oke, demikian yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini ya. Lebih dan kurang ya mohon maaf, bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di lain waktu.